Halo, selamat datang di kelas Ekosistem Industri Media. Nah, kali ini sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nadia Zahara dan sebelum mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta, saya pernah berkecimpung di dunia penyiaran. Baik, dalam ekosistem industri media nanti kita akan belajar banyak hal, bahwa dalam satu ekosistem nanti akan ada aktor-aktor yang berhubungan dengan media. Jadi tidak hanya media itu saja berdiri sendiri, namun ada pihak-pihak lain yang turut mensukseskan ataupun juga bisa menjadi satu hambatan bagi media tersebut. Nah, untuk bahasan kali ini kita akan membahas mengenai streaming service ya, atau layanan streaming yang mungkin kita sudah banyak menggunakan, atau mungkin teman-teman di rumah udah banyak kali ya yang sudah menonton atau menggunakan jasa streaming ini, katakanlah seperti Netflix ataupun YouTube. Jadi kita semua sudah menjadi bukan sesuatu yang alien atau sesuatu yang asing, tapi sudah menjadi bagian dari hidup kita. Oke, jadi kali ini kita akan mencoba mereview bersama-sama ada satu artikel yang menurut saya cukup menarik, yaitu mengenai bagaimana kita memetakan aktor-aktor inti dan juga bagaimana aktivitas yang ada di streaming service. Jadi kita sebagai mahasiswa tidak hanya bisa menikmati konten, tapi kita tahu ada apa sih di balik layar tersebut, aktor-aktor siapa saja yang terlibat. Jadi kita tidak sekedar menerima atau menikmati, tapi kita benar-benar we know more, jadi beyond ya daripada menikmati. Baik, artikel ini berjudul Mapping the Core Actors and Flows in Streaming Video Services, What Netflix Can Tell Us About These New Media Networks. Jadi sebenarnya artikel ini akan mengambil satu contoh atau studi case, yaitu Netflix. Walaupun kita tahu banyak sekali penyedia layanan streaming di luar sana, tidak hanya Netflix, tapi untuk menyederhanakan supaya kita bisa menjadi mempunyai satu gambaran yang lebih jelas untuk memetakannya, kita akan mengambil satu contoh, yaitu Netflix. Nah, baik, saya yakin juga teman-teman pasti sudah paham apakah itu streaming service. Nah, seperti yang kita tahu, streaming service ini adalah layanan yang menyediakan konten audiovisual on demand. We have to underline this, jadi on demand. Based on our request, jadi kita bisa menontonnya anytime, anywhere, selama itu ada jaringan data. Oke? Dan ada dua pandangan terhadap kemunculan streaming service ini. Jadi kalau kita melihat dengan kacamata atau perspektif penonton, kita melihat ini adalah cara baru kita untuk menikmati konten gitu ya. Katakanlah tadi bisa anytime, anywhere. Tapi di satu sisi bagi pihak businessman, ini adalah cara baru how to finance, how to license konten tersebut. Bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan melalui lisensi konten-konten yang ada. Oke. Dan kita bisa tahu bahwa setiap tahun perkembangan dari streaming service ini mengalami peningkatan yang eksponensial, katakanlah. Jadi meningkat setiap tahunnya. Nah, kemudian bagaimana sih streaming service ini? Kita akan mengupas coba ya sedikit-sedikit di pendahuluan ini. Nah, model untuk revenue streamnya ini seperti apa sih? Kita akan melihat di bisnis modelnya. Yang pertama, untuk streaming service ini yang pertama kita bisa melihat mereka memberlakukan biaya berlangganan. Seperti yang kita tahu kalau misalkan kita mau menonton konten dari penyedia layanan jasa A, kita harus berlangganan. Ada juga yang mereka revenue streamnya itu dari interstitial advertisement. Interstitial advertisement itu adalah iklan yang muncul sebelum kita menonton konten tersebut. Jadi ini yang menjadi revenue stream bagi si penyedia jasa tersebut. Kemudian bagaimana dengan konten yang diberikan? Nah, ini ada dua macam. Yang pertama adalah mereka menayangkan konten yang mereka produksi sendiri. Ada juga mereka memberikan atau menyediakan konten yang mereka beli dari konten provider. Jadi mereka membeli lisensi untuk menayangkan konten tersebut melalui jasa mereka. Nah, katakanlah kalau contohnya Netflix nih, jadi mereka selain menyediakan konten yang mereka beli lisensinya, mereka juga menampilkan pilihan konten yang mereka produksi. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat langsung ya, biar bisa ada gambaran ketika masuk ke Netflix. Nanti akan ada beberapa pilihan konten yang benar-benar diproduksi sendiri oleh Netflix dan juga yang benar-benar mereka dapatkan lisensinya dari konten provider. Nah,
Selain Netflix sendiri kita banyak sekali, mungkin teman-teman sudah tahu semua, ada Prime Video, kemudian jadi audiovisual, jadi tidak hanya video, ada Spotify, kita ada Hulu, HBO Now dan sebagainya. Dan tren pertumbuhan streaming service ini pun juga semakin tahun ya, jadi setiap tahun dia juga semakin meningkat. Kenapa? Tentunya di sini ada satu kecenderungan yang memberikan kebebasan bagi konsumen atau bagi penonton. Jadi sebenarnya inti dari streaming service di sini adalah kontrolnya itu ada pada di audience. Dan ini juga sejalan juga dengan peningkatan internet usage, jadi penggunaan internet, kemudian perangkat-perangkat digital yang semakin meningkat juga penggunaannya. Jadi tren ini sama-sama beriringan gitu ya jalannya. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke Netflix dulu. Jadi ini sebagai overview. Jadi Netflix ini sebelum dia menjadi penyedia layanan streaming seperti yang kita kenal sekarang, dia di tahun 97 awalnya adalah menyediakan jasa penyewaan DVD yang dikirim melalui pos. Kayaknya dulu tahun 97 masih oke, masih populer ya melalui pos. Kalau sekarang udah lain ceritanya. Jadi Netflix ini sekarang yang kita kenali merupakan jaringan televisi internet di dunia dengan lebih dari 36 juta pelanggan yang mungkin sekarang bisa lebih ya, lebih dari angka tersebut, dan ini tersebar lebih dari 40 negara di seluruh dunia, dan mereka menawarkan TV shows or movie. Jadi banyak sekali yang ditawarkan oleh Netflix. Jadi ini tadi yang seperti saya katakan bahwa kontrolnya ada di konsumen. You can watch the serial anytime, anywhere as long as there is a internet connection. Nah, kemudian dalam tayangan Netflix ini penonton tidak perlu direpotkan dengan adanya advertisement ataupun ada iklan yang lewat-lewat. Jadi di sini juga yang ditawarkan oleh Netflix itu adalah satisfaction, yaitu adalah audience satisfaction yang benar-benar dikemas demikian rupa yang memang harus dibayar dengan biaya berlangganan tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk kepada mappingnya atau pemetaannya. Nah, aktor-aktornya siapa aja sih? The network of actors, yaitu jaringan aktor. Yang pertama itu adalah content provider, kemudian yang kedua adalah Netflix sendiri, kemudian yang ketiga adalah primary distribution, kemudian selanjutnya ada secondary distribution, dan selanjutnya adalah devices seperti yang kita gunakan, perangkat yang digunakan untuk melihat tayangan dari Netflix, dan juga end user adalah kita. Oke, kita akan kupas satu-satu nih ya teman-teman semua. Nah, ini yang pertama adalah content provider. Jadi content provider adalah penyedia konten di mana Netflix ini membeli lisensinya berdasarkan based on contract dalam beberapa jangka waktu tertentu, dan kontrak ini tidak dipengaruhi oleh seberapa banyak konsumen ataupun penonton yang menonton film ataupun TV show tersebut. Jadi ini sifatnya flat payment. Nah, dan yang digunakan oleh strategi yang digunakan oleh Netflix, selain dia membeli lisensi konten dari pihak content provider, dia juga memproduksi konten tersendiri. Dan strategi ini akhirnya it works ya, berhasil karena itu memberikan satu value lebih, ada nilai lebih yang diberikan oleh Netflix untuk penontonnya, untuk audiens. Jadi kalau misalkan Anda ingin menonton film House of Cards atau misalkan 22nd July, film tentang penembakan yang ada di Norwegia, Anda bisa menontonnya hanya di Netflix, seperti itu. Kemudian aktor yang kedua, ini kita yang berbicara yang kedua yaitu Netflix sendiri. Jadi di dalam Netflix sendiri dikatakan ada transcoding dan juga ada fragmentation. Nah, transcoding itu apa sih? Jadi transcoding ini adalah proses membuat jadi file-file video ini bagaimana mereka bisa dipecah, kemudian ditampilkan kembali dengan coding-coding di layar-layar yang berbeda. Seperti yang kita tahu bahwa kita mengakses Netflix tidak hanya di televisi, tetapi juga di perangkat digital lainnya, baik itu melalui handphone, kemudian smartphone, kemudian laptop dan sebagainya. Kemudian fragmentation adalah bahwa audiens ini bisa continue watching. Jadi katakanlah saya mau berhenti dulu nih nonton, saya pause di sini, saya tutup laptop saya, kemudian saya akan buka lagi di tempat yang lain. Nah, itu bisa. Jadi ini disebut dengan proses fragmentation. Dan semua proses ini dilakukan cloud based dan menggunakan Amazon AWS Cloud Computing System. Nah, di Netflix sendiri mereka juga memiliki yang namanya video analysis dan juga user analysis.
Jadi mereka bisa men-tracking habit kita sebagai viewer, sebagai penonton. Jadi plot seperti apa sih yang kita suka, aktor favorit apa sih yang biasa kita tonton gitu ya. Jadi contohnya misalkan satu ketika saya menonton film miliknya Dwayne Johnson. Nah, Dwayne Johnson ini dia main di film Jumanji katakanlah. Kemudian nanti Netflix di lain kesempatan dia akan menawarkan film Dwayne Johnson di judul yang lain, ada Rampage, Tooth Fairy dan sebagainya. Atau mungkin saya sukanya nonton film tentang Apocalypse 2012, The Day After Tomorrow. Jadi yang ini adalah value-value yang bisa dikatakan kalau dilihat dari teori research based view, ini mempunyai suatu keunikan sendiri. Jadi nilai-nilai yang sangat valuable, yang sangat langka, yang tidak bisa ditiru oleh penyedia jasa lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke aktor yang ketiga, yaitu primary distribution, yaitu yang disebut dengan CDN atau Content Delivery Network. Jadi Netflix di sini dia bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman katakanlah. Jadi yang mengirimkan konten dari Netflix langsung dikirimkan ke perangkat-perangkat digital kita ya. Jadi di situ ada macam-macam sih global CDN partner ini. Jadi ada Akamai, Level 3, termasuk dengan AWS ataupun Amazon Web Services yang digunakan oleh Netflix sendiri. Nah, kemudian ini prosesnya misalkan gini, ada satu customer ataupun viewer yang mau melihat satu konten di satu negara, di Norwegia katakanlah. Jadi dia mau klik, mau lihat satu film House of Cards again. Jadi si film itu tidak diambil dari California, tapi diambil dari satu negara terdekat di mana network itu ada, katakanlah dari Jerman. Jadi tidak jauh-jauh, dan ini juga untuk mempercepat delivery dari konten tersebut. Oke, kita akan langsung beralih ke aktor keempat, yaitu secondary distribution atau distribusi yang sekunder yang kedua, yaitu di mana kita menggunakan jaringan internet konsumen. Nah, istilahnya adalah data internet yang kita punya, ya kan, ibaratnya kalau kita mau nonton internet ya harus ada data dong, ada data internetnya, gitulah. Jadi ini yang kita bayar sebagai pelanggan. Dan kemudian kita akan masuk ke yang kelima, aktor kelima, yaitu devices yang kita punya, bahwa Netflix bisa diakses di beragam perangkat. Tadi seperti yang saya sudah katakan, ada mobile phone, komputer, dan sebagainya. Oke. Kemudian sekarang kita akan masuk ke aktivitas apa saja ataupun activities flows yang terjadi dari content provider sampai ke end user kita nih sebagai end user. Nah, yang pertama tadi adalah video content flow, tadi saya sudah sampaikan dari content provider, kemudian dari Netflix, kemudian masuk ke network yang akan menjaringkan ataupun mengirimkan kontennya dari Netflix ke kita sebagai pengguna. Kemudian yang kedua adalah intellectual property right, bahwa ada alur ataupun ada aliran intellectual property dari content provider dan juga Netflix yang membeli lisensi konten tersebut akhirnya berjalan ke end user. Kemudian value seperti apa sih yang ditangkap oleh penyedia layanan streaming ini, yaitu yang pertama, ada subscription fee yang diatur dalam Amazon Network, yaitu kita membayar biaya berlangganan otomatis, dan juga pasti nanti akan ada data internet dan juga device yang harus dikeluarkan oleh end user. Nah, revenue stream bagi Netflix sendiri itu apa sih? Yaitu tadi subscription fee yang tentunya akan terbagi-bagi untuk membayar content provider, lisensi, dan juga untuk membayar distributor primary yang pertama tadi, yaitu Content Delivery Network. Oke, kemudian data capture, data apa yang ditangkap oleh penyedia jasa, penyedia streaming maksud saya. Jadi tentunya habit kita sebagai viewer ini nanti akan ditangkap dan menjadi satu masukan dan evaluasi bagi Netflix, sehingga nanti ke depan Netflix pun juga bisa mempertimbangkan apakah saya akan memperpanjang lisensi konten tersebut, apakah nanti saya akan menambah library, jadi film-film apa saja yang nanti akan saya berikan atau tawarkan ke konsumen ataupun viewer. Saya rasa itu saja tadi bahasan kita mengenai streaming service. Jadi saya berharap nanti kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut ya. Terima kasih.